Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sholatan wa salaman tunjina bima min jami'i afati yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratal muktaramin ma'asyiral alimul ulama wal karimul kurama. Para alim, para ulama yang senantiasa kita taklimkan pada yang terhormat Senat Jajaran Pimpinan Ranting Ibnu PPNO yang sudah berkenan hadir secara virtual dimanapun saja Anda berada. Pada segenap jamaah virtual, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala patut dan pantas kiranya detik ini kita sampaikan atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan barokahnya yang telah kita terima dan kita rasakan sehingga detik ini kita bisa bermuajah dalam satu majelis virtual yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawatullah wassalamu moga senantiasa menjadi wasilah bagi kita semuanya dalam menggapai satu tujuan mulia, sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi matur syukur kepada Allah di situasi pandemi saat ini kita masih diperkenankan untuk bersua, bertemu muka walaupun secara virtual. Ora waleh-waleh saya mengajak kepada sampean semuanya untuk tetap ikrar syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin dan tetap berikhtiar patuh pada prokes 5M 1D. Di sing mburi dhewe niku ditenanani oleh ndonga maring Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Di beberapa pertemuan yang lampau sudah kita bahas tentang etika, adab, tata krama ilmu dan kini sampai kita pada walama balagat rutbatul adab ila hadil martabat wa kanat madariku mufasolatihi khofiyatan da'ani maro'aitu min ihtiyaji tolabati ilaihi usri tikrori tauqifihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah tadkiratan linafsi walil qasirina min abna'i jinsi wa samaituha adabal alimi wal muta'alim nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat innahu waliyul hasanat. Ketika walma balagot rutbatul adab iladil martabat, ketika derajat akhlak sudah mencapai pada tingkatan ini, kita sampai bahwasanya diterimanya satu amal di dunia. Ini tergantung amal di dunia ini diwiradati, disyariati nganggo akhlak napa mboten kan mboten sampun kita bahas dan kita sampaikan di pertemuan. Maknane keberadaan akhlak ini hidup di dunia ini menjadi satu tolok ukur kunci amalan kita ini mendapat posisi apa tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknane keberadaan akhlak ini berada pada satu derajat tertinggi karena merupakan sebagai kunci dari amal-amal yang di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu. Ketika derajat akhlak sudah sampai pada tingkatan ini, wow. Wa kanat madariku mufasolati khofiyatan. Di satu sisi
ketentuan kriteria akhlak secara detail belum jelas, maka da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji tolabati ilaihi, maka apa yang aku lihat yakni kebutuhan para pelajar daan narik ini ingsun apa ma perkara ra'aitu kang ningali sapa ingsun min ihtiyaji tolabati ilaihi, bayane saking butuh pira-pira pelajaran. Sementara ketentuan maka apa yang aku lihat yakni kebutuhan para pelajar akan budi pekerti dan susahnya mengulang-ulang wa usrin tikrori tauqifihim, dan susahnya mengulang-ulang untuk ila jam'i hadir risalah, untuk mengumpulkan risalah ini. Da'ani nih mendorong, maka telah mendorong aku untuk mengumpulkan risalah ini sebagai pengingat pribadiku dan pribadiku sendiri. Ila jami hadir risalah tadkiratan li nafsi, walil qasirina lan kedue wong kang cendek angan-angane, dan bagi orang-orang yang mempunyai keterbatasan pemikiran min abna'i jinsi, dari orang-orang semisalku. Jadi melihat begitu pentingnya, begitu tingginya derajatnya akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena susahnya untuk mengulang-ulang beberapa kesalahan, dieling-eling, diengeling-eling, maka hal ini menarik diriku untuk berusaha mengumpulkan dan kemudian membuat sebuah risalah yang kemudian wasamai tuha ada bal alim wal muta'alim, yang mendasari kenapa kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengubah, mengarang sebuah kitab yang dinamakan Adabul Alim wal Muta'alim. Ini hal yang mendasari tergerak hatinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menuangkan pemikirannya, mengolah, berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk membuat mengarang sebuah kitab yang namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Soalnya akhlak ini penting. Padahal di antara salah satu pelajaran akhlak, kita harus ingat beberapa kesalahan yang pernah terjadi, kemudian jangan diulangi. Di wong iso apik kan tau eling salahe terus aja dibaleni. Lah engko terus diulangno anak putu kan. Diulangno piye? Aja dilakoni. Ya kan yo angel hal semacam itu. Nek gak ono panduane. Karena hal-hal semacam itu juga samar. Sifatnya kan khofiyah. Karenanya beliau mengarang sebuah kitab yang diberi nama Adabul Alim wal Muta'alim dengan satu harapan, nafa'allahu biha fil hayat wa ba'dal mamat. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim tadi, baik ketika masih hidup di dunia wa ba'dal mamat, dan setelah kita mati. Amin amin ya rabbal alamin. Inna waliyul hasan, karena sesungguhnya Allah itu zat yang menguasai beberapa kebaikan. Ini penting. Jadi harus kita pegang, yang selama ini mungkin kita atas kebaikan yang terlaksana ini mengklaim bahwa ini adalah lakonku, usahaku. Nah, ini perlu direvisi. Sejatinya kita bisa melakukan kebaikan ini atas dasar kehendak, petunjuk, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Innahu waliyul hasanat. Karena yang waliyul hasanat, yang menguasai kebaikan, itu tiada lain dan tiada bukan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kula sampean semuanya iso nglakoni apik ini karena nggih
dikei kuwasa kalih Allah Subhanahu. Jadi jangan pernah merasa saya ini baik, saya apalagi saya paling baik. Wong aku iki apik niku mawone sik dereng pantes kok. Mboten pantes. Dereng pas. Apa mana sampai mengatakan saya yang paling baik. Karena kita bukan waliul hasanat, kita bukan penguasa kebaikan. Kita bisa baik itu karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Dan nanti ini akhlak, ini etika. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa saatnya kita untuk belajar bahwa jangan pernah ngaku-ngaku bahwa saya ini adalah apik. Muni aku apik niku mawon niku lho sik dereng pas. Apalagi ketika sudah berani mengatakan aku yang paling, karena sejatinya yang maha, yang paling apik, yang menguasai kebaikan itu tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu. Innahu waliyul hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal. Berikutnya bab yang pertama iku fi fadlil ilmi, nerangaken keutamaan yang ilmu. Iku fadlil ilmi yang dalam nerangake keutamaan yang ilmu. Wa fadli ta'limihi lan nerangaken keutamane ngulangno ilmu. Wa ta'limi lan belajar ilmu. Bab yang ke-1 atau pertama ini menerangkan tentang keutamaannya ilmu, wal ulama dan ulama, kemudian juga menerangkan tentang utamaannya mengajarkan ilmu dan belajar. Jadi napa kemawon pokoknya yang bersinggungan dengan ilmu niki mengandung arti yang utama. Jadi arti luhur pokoknya. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yarfa ngangkat, bakal ngangkat sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh waladzina lan ngangkat sapa Allah ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat. Ae wa yarfa'ilan tegese ngangkat sapa Allah al ulama ing ulama minkum saking sira kabeh darajatin ing pira-pira derajat bima sebab perkara jama'u kang ngumpulaken sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal ngamal. Ya Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pada beberapa derajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman ngangkat kan ya didhuwurno diundur. Di antara kalian, di antara engkau dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan pada beberapa derajat. Kok duwe ilmu niku diunggulno derajate kali Allah. Ai wa yarfa, maksudnya Allah akan mengangkat dari derajat para ulama di antara kalian pada beberapa derajat. Bima jama'u min, sebab nopo kok ulama diangkat derajate, ulama diangkat kedudukane, ulama didhuwurno, diluhurno pangkate di sisi Allah.
bima jama'u minal ilmi wal ngamal. Ulama diluhurno pangkate, ulama diduwurno derajat oleh Allah. Tiada lain dan tiada bukan karena pada diri seorang ulama tersebut terkumpul antara ilmu dan ulama diluhurno oleh Allah derajate krono berilmu yang amalia. Ulama diduwuro derajate oleh Allah krono ulama niku dalam beramal selalu ilmiah. Olah kayak berikutnya dalam berilmu dihiasi dengan akhlakul karimah muslim. Ini alasannya. Lah, aja ngomong dhuwur-dhuwur para ora. Aja kok wong yang dengan keilmuannya, dengan kemampuannya ini ditinggikan derajatnya oleh Allah, makhluk lain mawon niku. Karena ia berilmu, karena dia punya kemampuan berilmu dan mengamalkannya. Ini mawon ae diregani lara, diangkat derajatnya oleh Allah. Sampean pasti juga tahu ono mano sing iso muni assalamualaikum. 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 Ngoten niku lho. Mau muni assalamualaikum niku lho. Manuk. Regane bisa puluhan bahkan mungkin ratusan juta. Manuk lho ya iki. Padahal mau iso muni napa? Assalamualaikum. Lah ulama, lah kiai. Ora timo assalamualaikum, iso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in dan seterusnya sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bareng. Iso salam buka, iso salam nutup. Sinten? Ulang. Jadi sudah seyogyanya dan sudah sepantasnya, sudah sewajarnya ketika Allah memberikan prioritas tinggi kepada para ulama. Kenapa? Karena ada kesejajaran antara ilmu dan amal. Ini yang penting dan perlu kita garis bawahi. Ai wa yarfa'il ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Jadi maksudnya dawuh Quran di atas yarfa'ilahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yakni maksudnya Allah meninggikan derajatnya para ulama dari antara kalian pada beberapa derajat disebabkan apa? Bima jama'u minal ilmi wal ngamal. Dengan sebab para ulama ini mengumpulkan pada dirinya ilmu dan amal. Ulama itu bukan yang hanya bersorban, hanya ngaji tok, apalagi hanya ngaji siaran YouTube. Dan jadi dikatakan ulama bima jama'u minal ilmi wal amal. Ini tidak bisa tidak. Jadi pada diri seorang ulama itu terkumpul ilmu dan amal. Bukan hanya amal saja, bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu dan amal. Yang kemudian dari dua inilah kemudian apa? Menjadi dasar alasan Allah meyarfakkan, meninggikan derajatnya para ulama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati awak dhewe. Lek kira-kira gak ulama, coba celok ulama, soalnya nanti dia baper dan ditiru masyarakat yang lain. Nah, ini loh, ini sering kula sampaikan. Nganggep dia ulama padahal dia tidak ulama, hanya kebetulan iku sok sering maca koyo ulama, tapi secara perilakunya jauh dari standar parameter perilaku ulama. Nah, pada suatu saat delala
melakukan hal-hal yang sebagaimana manusia pada umumnya turut dalan kadang gak beneran isuwe buanter kayak fase. Akhirnya masyarakat kaget. Loh, ulama kok ngono? Mereka kadang masyhur kecelok ulama. Sehingga orang awam menyamakan bahwa hal itu perilaku ulama secara umum. Nah ini loh yang kemudian berbahaya. Nganggep ulama yang ngono kuwi. Malah awak dhewe kudu hati-hati. Harus paham betul. Ulama tenan ta ora? Sederhana. Nek cara kula jenengan goleke niku. Ilmu dan amalnya nyambung apa tidak? Nah ulama ilmunya nyambung dengan ngamal, ngamalnya nyambung dengan ilmu. Engko hiasane lagi dengan akhlak. Nah iku lagi pantes dengan celuk sebagai murah. Kadang-kadang kita salah persepsi. Menso nyuwuk ulama. Ya mungkin sih ulama-ulama itu oleh Allah diberi maunah, kadang-kadang punya kelebihan semacam itu. Tapi tidak itu parameternya, bukan itu tolok ukurnya. Napa dek wau tolok ukurnya? Bima jama'u minal ilmi wal amal. Diangkat derajat oleh Allah para ulama tadi karena pada diri seorang ulama tersebut terkumpul beberapa ilmu dan amal. Jadi ngamale nyambung karo ilmu, ilmu nih nyambung nih gone amal. Jadi bukan orang yang bisa ngomel, tapi orang yang bisa ngamal dan berdasarkan yang penting kita pegang. Karena akhir zaman ini dadekno glunjur awak dhewe. Apalagi di beberapa waktu yang lampau. Kita terpesona, terkesima dengan tampilan fisik terlebih di era sosial media saat ini. Krono jubahan, serbanan. Kita bukan anti orang yang jubahan, bukan anti dengan orang yang serbanan. Salah. Tapi jangan tertipu dengan jubah, jangan tertipu dengan serban. Kan? Kalau ulama dan dimuliakan oleh Allah yang sehingga kemudian dimuliakan Allah ini makhluk sak jagat akhirnya melok-melok muliaan. Terus Allah perintah nih gue malaikat, gerak no hati wong sak jagat. Jadi tidak dibuat-buat. Kita juga harus selektif lah, harus selektif. Jagani. Kok enek wong ses kadung kecelok kiai dengan celok ulama. Tapi sejatinya bukan kiai, sejatinya bukan ulama. Pada satu saat masyarakat kadung akut viral. Kabeh nyeluk kiai, kabeh nyeluk ulama. Delalah perilakunya tidak sesuai dengan perilaku ulama. Ulama perlu berani, wah lo bima jama'u minal ilmi wal ngamal. Nah, masyarakat kadung anggap kiai, masyarakat kadung anggap menuki ulama. Sehingga dia punya asumsi kuwabe. Alah, kiai padha wae, ulama padha wae. Padahal itu satu kesalahan fatal pada pemahaman masyarakat awam yang bersumber mungkin dari sampean sing kulino ora kiai mbok celuk kiai, ora ulama mbok ulama no. Iki. Oh, sekali lagi hati-hati, hati-hati. Jadi yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat tadi ay wa yarfa'il ulama aminkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal ngamal. Ini menjadi penting kita pahami.
begini. Jadi tidak sembarangan. Tolok ukurnya bukan hanya sekedar tampilan, tapi lebih pada ya tampilan dalam berpenampilan, dalam tampilannya ini tercerminkan bima jama'u minal ilmi wal tampilannya menampilkan amaliyah, akhwaliyah, akwaliyah yang berdasar yang Jadi intinya ditinggikan derajatnya oleh Allah karena akwaliyahnya ulama, af'aliyahnya ulama, ahwaliyahnya ulama ini berdasarkan ilmiah, berdasarkan bukan hanya sekedar bil surbani, bil peci, bil yang lain. Ini miris pancen gitu beberapa waktu yang lampau niku, ya Allah. Sing dadekno kaget kan terus ndelalah di belakang-belakangnya mantan saya ngelucu kadang celuk ulama, celuk tokoh kiai, imami masjid. Delalah perilakunya tidak sesuai dari sisi syariat saja wayah maca Fatihah pelo. Kemudian ada yang nanya, "Lho kok mbok celuk kiai kenapa?" Krono gaene nenek wong di manten dikongkon ngitung jarak. Iku ora kiai, iku dukun iku. Jadi bukan nanti dengan dukunnya loh. Kesalahannya sampean dalam memberikan gelar. Sehingga masyarakat awam terlanjur melok-melok sampean. Wonge ora kiai mbok celuk kiai. Kadung dianggap kiai. Pas dia nglakoni perilaku sing gak mencerminkan perilaku kiai, masyarakat awam terus mandano kabeh kiai koyo wong iku. Kan nggih fatal. Mesakno sing kiai-kiai tenan iku. Mesakno sing ulama-ulama yang beneran. Dia ya udah dirugikan, wis macan perilakunya seperti itu kok. Menurut saya dia ndak salah. Sampean wae sing salah celuk-celuk. Jadi ini hati-hati. Kalau berikutnya nanti kita harapan saya satu pembelajaran hati. Ini mawon dicekel. Yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat ay wa yarfa'il ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal ulama diangkat derajatnya di sisi Allah disebabkan bima jama'u minal ilmi wal amal. Tak bulan baleni bima jama'u minal ilmi wal amal. Ulama diangkat derajatnya di sisi Allah, ulama diangkat derajatnya di hadapan Allah, ulama ditinggikan derajatnya di hadapan Allah, ulama dimuliakan derajatnya di hadapan Allah. Iya Allah, ya cara sak karepe Allah ya sasah wong Allah sendiri. Allah niki memberikan pembelajaran kepada kita, ada hukum sebab kausalitas, ada sebab hukum sebab akibat. Hukum kausalitas. Apa? Bima jama'u minal ilmi wal jadi bukan karena dia ikut acara apa nih single politik ini malah ngeri sedap. Bukan ngeri toh dia orang yang tidak jelas asal usulnya karena mengikuti geng gerombolan tertentu, pulang dari sana pakai serban, pakai pakaian putih-putih. Bukan, kita bukan anti pakaian, bukan.
Perilaku-perilaku semacam itu loh yang terkadang membingungkan masyarakat yang sehingga amit nuwun sewu bisa sesat dan menyesatkan. Pas ngelakoni hal sing jelek, masyarakat awam kadung fanatik bahwa itu adalah ulama, itu adalah kiai. Dah akhirnya kiai sing bener-bener kiai, ulama sing bener-bener kiai, kabeh dianggap koyok wong iku. Ada sing marahi pisanane sampean kayak sampean gitu dosa. Para jamaah rahimakumullah, ini, ini satu pembelajaran bagi kita, pelajaran tentang sebuah kehidupan. Karena kalau piyambak kadang-kadang kali bocah-bocah itu, bocah-bocah itu, para kadang-kadang kita kiai gitu, masih di ngeri-ngeri sedap. Karena pada dasarnya, kalau saya keren sampai pada bima jama'u minal ilmi wal ngamal. Kadang dua ilmu dan tahu ngaji. Tapi kadang dia ngamal. No. Atau terkadang ya ngamal tapi kadang-kadang tidak sarenti ngamalnya nggak ilmiah. Kan ya sarepotan juga. Malah no sing celuk-celuk ngono kene aku ya cukup pada sampean saja. Kok ndak suatu saat kira-kira kalau melakukan sesuatu sing nopo agrodul basyari ya perilaku-perilaku manusia pada umumnya kok sampean kaget. Ini pelajaran kehidupan. Kira-kira kak kiai yo diceluk apa umume ngoten ki mawon. Lah semono kok sampean gak kiai celuk kiai yo aja baper. Sampean gak ulama celuk ulama yo aja baper. Nek iso yo sampean ora usah ngono Kang, biasa wae. Biasane ngoten, biasa mawon. Agar kita ya bisa biasa-biasa saja. Seandainya iya ya muga-muga ya hanya ya cukup Allah mawon lah. Walaupun awak di baper niku ada kudu karo napa. Sumpah seneng pengen dikrungu wong. Mendul. Patere kejegure teng mriku teng kene ujug, sumpah. Jangan sampai takabur. Ini kan bahaya. Bahaya. Jadi sampai saya nggak kiai, celuk kiai, yo coba baper. Lama, celuk ulama. Yo coba baper. Semono kok sampean, nek kira-kira gak kiai, gak yo coba celuk kiai, gak coba celuk. Yo celuk biasane Kang Dele di Badrun, sampai channel. Para jamaah di mana saja yang saya hormati, ini tak bulan baleni menjadi perhatian kita bersama-sama. Kenapa ini tak bulan balik? Karena ini menjadi penting agar kita juga tidak mudah baper mau sampean kecelok ulama. Yo pas-pas no jama'u minal ilmi wal ngamal. Sama sing kok sing wis ngono ku yo aja baper jenenge ati marem syukur ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ono kecelok ulama lho kiai niku yo memang asline kan ya anugerah ya Allah. Mana sama diceluk misalnya kok visual diceluk celeng asu ngono kayak ya males di. Pun lah melampah pada realnya. Insyaallah mengke wis ning ati niku kepenak. Corona mangke ke belakang niku derajat ulama nek diterang-terang wis luhur banget. Derajatnya ulama niku di atas orang-orang mukmin selisih bisa pimi anti darojatin misal. Itu atas derajat mabaina darojatin ini kom satu konsumi ati amin misal. Kalau seorang tak dawa-dawa niki
Ini dipegang dulu. Parameternya ulama adalah jama'u minal ilmi wal. Kok umpama iya ya aja nemen-nemen baper. Kok umpama gak wis kadung masyhur ya ndangake toto-toto memantaskan diri apa ini lakon-lakone para ulama, bukan karena tuntutan publik, bukan. Ini tanggung jawab moral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umpama sampean ora Pak Presiden, tapi karo masyarakate sampean diceluk presiden, terus sampean baper rumangsa dadi presiden, apa yang terjadi? Apa yang tergelar? Betul lah maksud bro. Ya presiden sih, presiden yang rumah, presiden di dalam rumah tangga. Ngono ya ora apa-apa. Aku ya ulama, aku ya kiai, kiai sak keluarga. Ngono ya gak apa-apa sih juga. Tapi juga harus nopo memantaskan diri jama'u minal ilmi wal amal. Tadi kudu berilmu, ya kudu beramal, kudu beramal ya berilmu di pola wale. Para jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kajian hari ini secara virtual di masa pandemi. Muga-muga kabeh diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan imun, ya, kekuatan dalam membina rumah tangga, kekuatan dalam mengelola jamiah, kekuatan dalam mengemban amanah, apapun itu amanah yang telah diberikan, dipercayakan pada sampean, saya, kita semuanya. Muga-muga ditulungi oleh Allah Subhanahu. Sekali lagi demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.